warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eristika Priyatna, mahasiswa PPG Pendidikan Matematika Angkatan 1 Universitas Riau, asal sekolah SMA Negeri 8 Batam. Pada hari ini, 17 November 2020, saya akan melaksanakan ujian kinerja di mana pelaksanaannya di kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri 8 Batam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Amin. Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, tetap semangat untuk pembelajaran pada hari ini dan untuk seterusnya. Amin. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran untuk pembelajaran kita pada hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terus kalian jangan lupa untuk mengisi absen yang sudah Ibu kirimkan linknya di Microsoft Teams kita. Oke. Nah, jangan lupa diisi. Adapun pembelajaran kita pada hari ini yaitu menghitung nilai persentil data kelompok yang disajikan pada tabel distribusi frekuensi. Nah, siapa yang masih ingat dengan pembelajaran kita sebelumnya? Menentukan nilai desil. Menentukan nilai desil data kelompok yang disajikan pada tabel distribusi frekuensi dan Frekuensi. histogram. Oke, pintar. Bisa dilihat ininya, slide yang Ibu tampilkan. Oke, nah seperti yang Ibu bilang tadi, pada hari ini kita akan mempelajari tentang persentil data kelompok. Oke, nah untuk persentil data kelompok ini juga sangat banyak kita temukan contoh pengaplikasiannya pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita bisa menerapkannya seperti dalam pengambilan keputusan. Misalnya nih, sebuah perusahaan membuka lowongan pekerjaan, namun dari sekian banyaknya yang melamar, perusahaan tersebut hanya bisa menerima sebagian yang melamar saja. Contohnya perusahaan itu hanya menerima 25% dari banyaknya pelamar. Maka perusahaan tersebut bisa menentukan nilainya atau karyawan yang akan diterima tersebut dan menggunakan perhitungan persentil. Oke, kira-kira bisa dimengerti ya nak ya. Oke, nah persentil ini juga pernah kalian pelajari waktu kalian duduk di
bangku SMP. Masih ingat? Masih ingat ya? Oke. Nah, persentil yang kalian pelajari waktu SMP adalah persentil data tunggal. Siapa yang masih ingat? Bagaimana cara menentukan persentil data tunggal? Nah, kalau masih ingat, coba Ibu kasih dulu sebuah soal menentukan persentil data tunggal. Coba kalian lihat di layar kalian. Diketahui sebuah deret data 9, 11, 10, 8, 6, 7, 5, 7, 5, 4. Nah, lalu tentukan persentil ke-50 dan persentil ke-85. Nah, kira-kira siapa yang bisa menjawab soal tersebut? Saya, Bu. Oke. Siapa, Nak? Galuh. Oke, silakan Galuh. Kira bagaimana, Nak, cara menentukannya? Caranya diurutkan dulu. Oke, diurutkan datanya terlebih dahulu. Nah, coba Galuh urutkan. Urutin angkanya jadi 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, lalu kemudian diapain lagi? Ya, Kita cari letaknya. kita cari letak persentilnya. Caranya bagaimana? Tadi kan yang di slide sebelumnya ada rumusnya, Bu. Ya, PI sama dengan data ke I 6 tambah 1 per 100. iya. Lalu Lalu kita masukin angkanya. kita masukkan angkanya, datanya tadi. Oke, karena yang mau dicari adalah persentil ke-50, berarti I-nya 50. oke. Terus jumlah datanya kan ada 10, jadi 10 tambah 1 Ya. terus 100. Oke. Hasilnya 5,5. 5,5. Oke, terus yang persentil ke-85? Sama juga kayak gitu, Bu. Oke, sama juga. Nah, kira-kira bagaimana dengan yang lain? Apakah jawabannya sama? Sama. Oke, kita buktikan nih. Apakah benar jawabannya? Oke, persentil ke-50 itu tadi adalah 7. Nah, oke, tadi Galuh jawab 7 ya. Oke, berarti benar. Nah, lalu yang persentil ke-85 dengan cara yang sama. Tadi Galuh jawabnya berapa, Nak? 10,35. Oke, berarti jawaban Galuh tadi sudah benar sekali ya, Nak ya. Oke. Kita kasih tepuk tangan lah dulu untuk Galuh. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui pembelajaran saintifik dengan modal problem based learning berbantuan LKPD, siswa dapat menentukan dan menelaah nilai persentil data kelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dengan tepat, sehingga siswa dapat mengembangkan sikap teliti dan bertanggung jawab, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkreasi. Anak-anak ibu semua harus dapat menghitung nilai persentil dari data kelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ini nanti dengan benar. Sebelum kita masuk ke pembelajaran persentil data kelompoknya, Ibu punya suatu kutipan untuk kalian. Nah, pernah dengar kutipan yang seperti ini? Orang bijak belajar ketika mereka bisa. Orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa.
Nah, ada yang tahu maksud dari kutipan tersebut? Nah, apa artinya? Ayo, siapa yang bisa? Nah, artinya orang yang bijak tidak akan menunggu waktu-waktu tertentu untuk mereka belajar. Mereka selalu haus akan ilmu dan berusaha mempelajari suatu yang baru setiap waktunya. Nah, sebaliknya, orang bodoh baru belajar ketika mereka dihadapkan dengan suatu kondisi yang membuat mereka tidak bisa mengelak lagi. Artinya mereka terpaksa untuk melakukannya. Nah, ilmu yang mereka dapat pun tidak akan maksimal karena hati mereka tidak ikhlas dan tidak sukarela dalam menerima ilmu tersebut. Nah, sekarang Ibu kembalikan ke anak-anak Ibu semuanya. Nah, siapakah diri kalian sekarang? Apakah kalian orang yang bijak? Atau kalian orang yang bodoh? Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita. Masih semangat ya? Masih. Oke. Nah, Ibu akan jelaskan sedikit mengenai persentil data kelompok. Nah, persentil ini masih dalam bentuk ukuran letak. Nah, untuk menentukan nilai persentil ini hampir sama dengan menentukan nilai median. Untuk menentukan persentil data kelompok ini ada rumusnya, bisa anak-anak Ibu lihat semuanya. Nah, dimana PN ini adalah persentil ke N, artinya persentil keberapa yang akan kita tentukan. Kalau misalnya kita akan menentukan persentil ke 10, maka N itu kita ganti dengan angka 10. Oke. Terus TBPN artinya tepi bawah kelas yang memuat nilai persentilnya. Nah, sedangkan N-nya tadi adalah nomor persentilnya atau persentil keberapa yang akan kita tentukan. Lalu dibagi 100, karena kenapa 100? Karena pada persentil itu data menjadi 100 bagian. Lalu FKPN adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil. Nah, sedangkan FPN-nya adalah frekuensi kelas persentil tersebut, dan I adalah panjang ke kelas atau interval kelasnya. Nah, selanjutnya kemarin kalian sudah mengerjakan LKPD. Nah, ini LKPD dari kelompoknya Afiska Rasiana. Perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, siapa nih perwakilannya nih? Saya, Bu. Oke. Vito ya. Ini dia. Kelompok Vito masalah 1 dulu ya, Nak ya. Nah, ini ada masalah. Nah, bisa terlihat masalahnya. Oke, silahkan diamati dan dipahami masalah berikut. Nah, kira-kira udah ya? Udah, Bu. Nah, berdasarkan masalah di atas, informasi apa saja yang dapat kamu ketahui? Yang pertama, data hasil pengukuran skor uji performa hardware untuk komputer yang terdapat 6 kelas. Yang kedua, pada grafik di atas interval kelasnya adalah 61 sampai 65, 66 sampai 70, 71 sampai 75, 76 sampai 80, 81 sampai 85, dan 86 sampai 90. Yang ketiga, jumlah komputer yang akan dikurangi adalah 25% dari jumlah komputer yang ada. Oke, bagus. Seterusnya, nah, tuliskan apa saja yang ditanya dari permasalahan tersebut. Yang ditanya dari masalah tersebut adalah berapa skor uji performa hardware untuk komputer yang akan dikurangi. Oke, mantap. Nah, oke, Ananda sudah memahami cara menghitung persentil data kelompok yang disajikan pada tabel distribusi frekuensi. Sekarang,
coba tuliskan data-data yang dapat Ananda peroleh dari permasalahan tersebut. Data-data yang kami peroleh dari permasalahan di atas adalah yang pertama, data tersebut terdiri dari 6 kelas. Yang kedua, skor uji 60 sampai 65 merupakan kelas interval pertama. Yang ketiga, tepi bawah kelas kedua yaitu 65,5. Tepi atas kelas kedua yaitu 71,5. Batas bawah kelas kedua yaitu 66. Batas atas kelas kedua yaitu 71. X di kelas kedua yaitu 68,5 dan yang ke-8 panjang kelasnya yaitu 6. Oke, bagus ya nak ya. Selanjutnya, nah coba Ananda selesaikan masalah tersebut. Nah, sesuai dengan langkah-langkahnya. Coba selesaikan. Yang pertama yang diketahui dari tabel di atas yaitu interval terendahnya 61 sampai 65 dengan banyak CPU berjumlah 2. Yang kedua, interval tertinggi 86 sampai 90 dengan banyak atau jumlah CPU yaitu 8. Dan yang ketiga yang memiliki jumlah CPU terbanyak adalah interval keempat yaitu sebanyak 12. Oke. Lalu yang ditanya apa nak? Lalu yang ditanya, berapa skor uji performa hardware yang akan dikurangi? Oke, nah coba lanjutkan. Cara mencari berapa skor uji performa hardware yang akan dikurangi, yaitu dengan cara menghitungnya dengan rumus yang telah tertera di bawah yang seperti kalian bisa lihat, yaitu PN sama dengan TB tambah N per 100 kurang FKP per FP kali P. Oke. Nah, lanjutkan. Seperti tabel yang di atas, tabel awal hanya diketahui frekuensi. Lalu untuk mencari persentil, kita harus mencari frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif dicari dengan cara meletakkan frekuensi pertama di frekuensi kumulatif, lalu frekuensi kumulatif pertama ditambah dengan frekuensi di kelas kedua, yaitu 2 ditambah 4 sama dengan 6, 6 ditambah 8 sama dengan 14, begitu seterusnya hingga ke bawah. Nah, jadi semua datanya dan jumlahnya ada berapa? Datanya jumlahnya ada 40. Oke, bagus. Lanjutkan, nak. Lalu, terdapat nilai yang kami perlukan, yaitu yang pertama, jumlah seluruh CPU-nya ada 40. Letak kelas persentil yang dicari dengan rumus N per 100 dikali N besar sama dengan 25 per 100 dikali 40 sama dengan 10. Jadi letak persentil di kelas ke-10 pada interval 71 sampai 75. Tepi bawah kelas persentil yaitu 70,5, frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil yaitu 6, frekuensi kelas persentil sama yaitu 8, panjang kelasnya 5. Oke, bagus. Nah, jadi langkah selanjutnya bagaimana? Langkah selanjutnya, dari nilai-nilai tersebut kita substitusikan ke dalam rumus yang awal tadi yang PN, persentil N. Masukkan angka yang diperlukan ke dalam rumus tersebut. Pertama, tepi bawahnya yaitu 70,5 ditambah 25 per 100 dikali 40 dikurang 6 per 8 dikali 5. Oke. Lalu hasil dari 25 per 100 dikali 40 yaitu 10 dikurang 6 per 100 dikali 5 yaitu 70,5 ditambah 5 per 2 sama dengan 73. Jadi skor uji performa hardware untuk komputer yang akan dikurangi itu 73. Oke. 73 skornya. Ya, Bu. Oke. Jadi bagaimana kesimpulan akhirnya? Kesimpulan akhirnya yaitu kami dapat melengkapi angka nilai persentil data kelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan frekuensi kumulatif yang nantinya diharapkan dapat diinformasikan dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat. Oke. Bagaimana dengan yang lain? Jawabannya sama dengan jawabannya kelompok Vito tadi? Sama, Bu. Sama semua? Iya, sama hasilnya. Bagi yang sudah sama jawabannya dengan jawaban LKPD kelompok Vito, berarti jawaban kalian sudah benar.
bagi yang belum sama, silahkan diperbaiki lagi LKPD-nya ya nak ya. Selanjutnya ada permasalahan kedua. Oke, sekarang untuk permasalahan kedua, silakan kelompoknya Retno untuk mempresentasikan. Nah, yang mempresentasikannya Retno langsung ya. Bu. Oke ya. Oke, nah bisa dilihat di layar kalian. Di sini ada permasalahan 2. Bisa nampak ya nak ya? Bisa, Bu. Oke, Jelas. coba diamati. Nah, coba dipahami permasalahannya. Nah, oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, kira-kira berdasarkan dari masalah di atas, informasi apa saja yang dapat kalian ketahui? Dari informasi yang di atas, yang pertama kita dapat mengetahui data nilai ulangan matematika siswa kelas 12 MIPA 2 dan kelas 12 MIPA 3 SMA Negeri 8 Batam. Yang kedua, guru matematika akan mengadakan remedial dengan menggabungkan kedua kelas tersebut. Dan yang terakhir ada 30% siswa yang harus mengikuti remedial nantinya. Oke. Nah, lalu datanya dituliskan apa saja yang dapat dari masalah tersebut. Tuliskan apa saja yang ditanya dari masalah tersebut. Dari masalah tersebut ditanyakan batas nilai minimal yang harus mengikuti remedial dari 30% siswa kedua kelas tersebut. Oke. Nah, Ananda sudah memahami menghitung persentil data kelompok yang disajikan pada tabel distribusi frekuensi. Nah, sekarang tuliskan data-data yang diperoleh dari permasalahan tersebut. Nah, data yang kami dapatkan dari permasalahan tersebut yaitu yang pertama, data tersebut terdiri dari 6 kelas. Yang kedua, skor uji 60-65 merupakan kelas interval pertama. Yang ketiga, tepi bawah kelas pertama yaitu 59,5 yang didapatkan dari 60 kurang 0,5. Yang keempat, ada tepi atas kelas pertama yaitu 65,5 yang didapatkan dari 65 ditambah 0,5. Yang kelima, ada batas bawah kelas pertama yaitu 60 dan batas atas kelas pertama yaitu 65. 9 kelas ke 1 yaitu 62,5 yang didapatkan dari 60 ditambah 65 dibagi 2. Dan yang terakhir panjang kelas tersebut yaitu 6 yang didapatkan dari 71 kurang 66 ditambah 1. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Nah, apa saja yang diketahui dan ditanya dari permasalahan tersebut? Permasalahan tersebut sudah tertera tadi tabel distribusi frekuensinya yang dimana interval terendah yaitu 60-95 dengan banyak siswa 9 dan interval tertinggi yaitu 90-95 dengan banyak siswa 8. Yang terakhir yang memiliki jumlah nilai terbanyak adalah 78 sampai 83. Terus yang ditanya itu yaitu berapa skor uji performa, berapa nilai siswa. Salah ini ya, salah tulis ya. Gak apa-apa, lanjutkan. Jadi berapa skor batas nilai tadi ya? Ya, batas nilai siswa. Ya, berapa batas nilai siswa yang mengikuti batas nilai minimal jika 30% dari jumlah siswa yang harus mengikuti remedial, Bu. Iya, oke. Berarti selanjutnya silakan. Rumusnya yang kita gunakan adalah rumus persentil.
yang dimana rumusnya yaitu PN sama dengan TB ditambah N per 100 dikurang F kumulatif per F persentil dikali panjang kelas. Iya. Gi. Nah, Langkah selanjutnya bagaimana? mengetahui jumlah siswanya serta kita harus mengetahui frekuensi kumulatif dari tiap-tiap kelas interval. Cara mencari rumus frekuensi kumulatif yaitu tuliskan frekuensi kelas pertama, kemudian jumlahkan dengan frekuensi kelas kedua, kemudian hasilnya dijumlahkan dengan frekuensi kelas ketiga sampai kelas terakhir yaitu 90. Nah, jumlah frekuensi yang kita dapatkan dari jumlah frekuensi atau jumlah seluruh siswa yaitu 90. Lanjut. Selanjutnya, hitung masing-masing nilai yang diperlukan. Nah, di sini kita untuk mencari rumus persentil itu kita harus memerlukan yang pertama jumlah seluruh siswa yaitu 90. Yang kedua adalah letak kelas persentil. Nah, letak kelas persentil ini rumusnya adalah N per 100 dikali N. N kecil di sini yaitu 30. Kenapa 30? Karena yang ditanya adalah 30%-nya. Per 100 dikali 90. 90 didapatkan dari jumlah seluruh siswa, yaitu 27. Jadi letak persentil di kelas ke-27 pada interval 72 sampai 77. Selanjutnya, kita harus memerlukan tepi bawah kelas persentil, di mana rumusnya yaitu batas bawah dikurang 0,5 sama dengan 72 dikurang 0,5 sama dengan 71,5. Lalu kita memerlukan frekuensi kumulatif tadi, tapi di sini yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil, yaitu 21, karena frekuensi kumulatif pada kelas persentil yaitu 39, jadi sebelumnya itu ada 21. Lalu kita memerlukan frekuensi kelas persentilnya, nah yaitu 18. Oke. Nah, habis itu kita mencari panjang kelas, yang dimana panjang kelas tadi batas bawah kelas kedua dikurangi batas bawah kelas pertama yang didapatkan 6. Nah, selanjutnya lalu kita substitusikan nilai-nilai dari TB, F kumulatif, F persentil, dan panjang kelas ke rumus yang diperoleh di atas. Oke, itu maksudnya menentukan nilai persentil ya teman-teman. Iya. PN sama dengan TB ditambah N per 100 dikurang FKP per F frekuensi, F persentil dikali panjang kelas. Yaitu PN-nya berapa? P-nya 30, karena yang ditanya adalah 30%-nya. TB-nya tadi kita dapatkan 71,5 ditambah N per 100, 30 per 100 dengan 27 dikurang 21 per 100 dikali 6. Di mana P30 sama dengan 71,5 ditambah 6 per 3 atau ditambah 2 sama dengan 73,5. Maka batas nilai siswa yang harus dikurangi sama dia adalah 73,5 yang terletak pada kelas ketiga. Oke, bagus. Selanjutnya? Selanjutnya, jika 30% dari jumlah siswa yang ada harus mengikuti remedial, maka batas nilai minimal adalah tadi kita dapati batas nilai minimalnya adalah 73,5 nih. Nah, 73,5 ini ada di kelas interval ketiga, yang dimana F kumulatifnya adalah 29. Jika ditanya batas nilai, berarti terletak pada F kumulatif kelas sebelumnya, yaitu 21. Itu ada di kelas interval kedua kan, berarti 21 orang ini yang harus mengikuti remedial. Bagaimana kesimpulannya, Nak? Kesimpulannya adalah kita dapat menentukan dan menelaah nilai persentil data kelompok yang
dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan frekuensi kumulatif yang nantinya diharapkan dapat diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan kita dapat mengaplikasikan rumus persentil tadi ke dalam tabel distribusi frekuensi dengan benar. Oke, bagus. Ito dan Retno sudah mempresentasikan LKPD dari kelompok mereka. Kira-kira ada yang belum paham dengan pengerjaan LKPD-nya? Saya, Bu. Oke. Christopher, di mana letak ragunya, Nak? Yang ini, Bu, kan ada menentukan jumlah frekuensi dan frekuensi kumulatif. Oke. Terus juga ada di situ itu masing-masing nilai yang diperlukan. Ya. Yang saya tanya ini, Bu, kan pertama kelas persentil rumusnya itu N/100 dikali N besar. Iya, N besar itu jumlah seluruh frekuensinya. Terus? Itu jadinya hasilnya kan, Bu, 30/100 dikali 90 hasilnya 27 kan, Bu? Iya. Nah, jadi letak persentil di kelas ke-27 pada interval ke berapa, Bu? Itu 26 sampai 71 atau 72 sampai 77? Intervalnya itu dia nengok dari frekuensi kumulatif atau frekuensi aja, Bu? Dilihat dari frekuensi kumulatifnya. Nah, tadi kan letak persentil ke 30 kan, karena 30% yang ditanyakan. Nilai persentil 30 itu tuh datanya adalah data ke-27. Ya. Nah, data ke-27 itu terletak di kelas intervalnya itu di kelas 72 sampai 77. Nah, itu dilihat dari frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatifnya, Bu, 27 itu di 66 sampai 71, Bu. Kan kalau 39 itu lebih, Bu, dari 27. Oke. Satu masih kurang kan? Oke, karena gini, untuk yang di kelas interval pertama itu frekuensi kumulatifnya kan 8. Nah, artinya di situ hanya sampai data ke-8 saja. Adakah memuat data ke-27? Tidak. Untuk kelas interval kedua itu 66 sampai 71. Nah, itu sampai data ke-21. Sudah masuk ke data ke-27 di situ? Belum. Nah, kelas ketiga 72 sampai 77. Nah, di situ memuat data sampai data ke-39. 39. Nah, yang batas terakhir tadi kan 21 kan? Nah, sedangkan yang di selanjutnya adalah 39. Jadi, data ke-27 itu berada di kelas 72 sampai 77. Oke, kira-kira yang lain bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, berarti yang sudah dikerjakan kelompoknya Vito dan nah, jika masih ada kesalahan, nah tolong diperbaiki lagi LKPD-nya. Nah, sekarang kita beri dulu tepuk tangan untuk kedua kelompok tadi yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Oke, silakan Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini mengenai persentil. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu itu persentil itu apa. Nah, persentil ini tuh diambil dari kata persen. Persen itu adalah per 100, kita semua tahu persen adalah per 100. Maka pengertian dari persentil itu tuh pembagian data terurut. Maksud terurut di sini data tersebut sebelum dibagi dia harus urut terlebih dahulu menjadi 100 buah bagian. Berarti data terurut tadi dibagi menjadi 100 buah bagian yang sama banyak. Nah, dari 100 buah bagian yang dibagi sama banyak tadi itu tuh dibatasi dengan 99 buah nilai persentil. Nah, dari permasalahan 1, permasalahan 2 itu kita di situ
Kemudian kita udah menjelaskan bagaimana cara menyelesaikannya, apa itu rumusnya. Nah, di sini saya dalam kesimpulan ini saya hanya memperjelas atau mengulang kembali yang teman-teman saya jelaskan tadi, bahwasanya rumus persentil itu untuk data kelompok sama data tunggal itu berbeda. Gimana untuk data kelompok? Nah, untuk data kelompok, kita menggunakan rumus yang sudah dijelaskan teman kita tadi, Retno dan Eva, bahwasanya untuk data kelompok, rumus yang kita gunakan yaitu PI sama dengan TB ditambah dengan I per 100 dikali N dikurang dengan FK dibagi dengan FI dikali dengan P. Nah, saya akan rincikan satu persatu, bahwasanya untuk mencari rumus persentil data kelompok, TB tadi itu adalah tepi bawah. Kita bakalan dapat TB-nya. Nah, ditambah dengan I. Nah, I itu merupakan bilangan bulat yang kurang dari 100 atau jumlah frekuensi atau jumlah datanya dibagi dengan 100 dikali dengan N. Nah, N apa itu N? N itu adalah jumlah seluruh frekuensinya dikurang dengan FK. Nah, FK di sini tuh jumlah frekuensi sebelum kelas persentil. Nah, jumlah di sini katanya jumlah. Berarti kalau misalkan kelas persentilnya sudah kita temukan, namun ada 2 kelas di atasnya. Jadi frekuensinya kita jumlahkan dibagi dengan FI. Nah, FI ini adalah frekuensi kelas persentil. Baru itu kita kalikan dengan P. Nah, P ini adalah panjang kelas interval. Nah, begitu kesimpulan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kira-kira? Sudah mengerti yang disampaikan oleh Vina tadi? Udah, Bu. Oke. Nah, terima kasih banyak Vina sudah memberi kesimpulan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Oke. Nah, boleh nih yang lain kita acungin jempol dulu nih buat Vina nih. Nah, bagus ya, Nak ya. Nah, Ibu harap anak-anak Ibu yang lain juga bisa memberikan kesimpulan di akhir pertemuan pembelajaran kita. Nah, sedikit Ibu menambahkan, intinya untuk kita benar dalam mengerjakan perhitungan persentil, kita harus menentukan kelas persentil tersebut dengan benar. Nah, itu intinya. Kira-kira bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Mantap. Nah, sekarang Ibu tanya lagi nih, sekali lagi nih. Sudah benar-benar pahamkah anak-anak Ibu semuanya dengan materi kita pada hari ini? Sudah, Bu. Sudah. Bu. Oke, alhamdulillah. Ibu harap benar-benar semuanya betul-betul sudah paham dengan apa yang kita pelajari pada hari ini. Setelah pembelajaran kita ini, kalian akan Ibu beri tes formatif. Ada 2 soal yang harus kalian kerjakan selama 30 menit saja. Nah, tolong kalian kerjakan soal tersebut dengan benar. Nah, dan dikumpulkan dengan tepat waktu. Oke, Bu. Oke, Bu. Oke. Baik, Bu. Untuk pembelajaran kita selanjutnya, kita akan masuk di ukuran penyebaran data. Nah, untuk LKPD dan media pembelajarannya akan Ibu kirimkan setelah pembelajaran kita hari ini. Tolong kalian pelajari nanti media dan LKPD-nya juga harus kalian kerjakan ya, Nak ya, secara berkelompok. Nah, Ibu harap semua anggota kelompoknya dapat bekerja sama dalam menyelesaikan LKPD yang Ibu berikan nanti. Oke, Bu. Oke. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata, Ibu mohon maaf. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan ucapan hamdalah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.